ini semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Kenapa guru tua itu monyet? Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur, yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan, yang dimana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebagai Abnaul Khairat dan juga sebagai Ketua Komda Al Khairat sangat mengutuk keras orang-orang yang menghina guru tua, karena perbuatan itu sesungguhnya perbuatan yang sangat keji, karena mereka tidak tahu sebetulnya siapa guru tua. Maka ini pelajaran penting bahwa ketika kita mau menjustifikasi seorang, maka kita harus tahu banyak supaya kita tidak salah orang. Kalau istilah saya, ini orang salah orang. Maka mudah-mudahan dia sadar, diberikan hidayah sehingga dia bisa mengenal siapa sesungguhnya guru tua mutiara dari timur itu. Saya mau membuka sebagai putra Sulawesi Tengah, juga saya prihatin dengan kasus ini. Jadi bukan cuma teman-teman semua yang prihatin. Sebagai orang Saluan Luhuk Bangai, saya juga prihatin dengan kasus ini. Ya. Sebagai putra Sulawesi Tengah, tidak ada yang tidak prihatin dengan isu ini. Yang kedua, supaya informasi tidak bias, ya. Bukan kemudian Bapak Kapolda tidak mau datang ke sini. Tetapi hari ini semua Kapolda dikumpulkan di markas besar oleh Kapolri. Jadi mau ke Sulawesi Selatan juga Pak Kapoldanya tidak ada. Mau ke Sumatera Utara juga Pak Kapoldanya tidak ada. Karena semua Kapolda hari ini dikumpulkan di markas besar. Maka saya mewakili Bapak
Kapolda untuk hadir di tengah-tengah orang tua saya, kakak-kakak saya, dan saudara-saudara saya sekalian. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan laporan, Polda ini tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dituntut untuk memproses ini, karena pasti dia proses ini padang. Karena pasti diproses barang ini. Karena sudah tugas Polda itu ya. Kalau orang yang melakukan pidana pasti diproses sama dia. Yang saya mau jelaskan, tolong didengar. Izin Pak Sekjen, 29 Maret sudah buat laporan. Sudah buat laporan tuh. Kemudian sekarang ini Polda Sulawesi Tengah itu sudah melakukan pengumpulan alat bukti pemeriksaan saksi-saksi, karena ini proses penegakan hukum itu butuh proses pembuktian terhadap alat bukti yang ada. Maka kita sudah manggil, minta ke Rektor Untat untuk siapkan ahli pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa. Karena itu proses pembuktian pidana, dan itu bukan satu hari kerja. Polisi itu tunduk pada hukum acara. Advokat pendamping gerakan pasti tahu itu barang. Ya, tolong sampaikan kepada jamaah supaya paham itu. Bahwa panggil saksi itu bukan 1 jam 2 jam. Pemanggilan saksi itu ada tempusnya, ada waktu dia datang. Jadi kita sudah memanggil, minta ke Rektor Untat untuk menyiapkan ahli yang berkaitan dengan isu ini. Nah, setelah pemeriksaan itu, baru kemudian kita punya ruang berdasarkan aturan untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya, Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua, kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Cuma harus dengar juga, bos, ya kan? Proses ini bukan 1 jam 2 jam. Jadi begitu Pak Sekjen, ya, saya garansi, saya jamin bahwa perkara ini itu diproses oleh Polda Sulawesi Tengah. Kalau memang mau lebih jelas, bisa nanti kita cari waktu untuk gelarkan apa-apa sudah alat bukti yang sementara ini kita kumpulkan supaya jelas. Nanti penyampaian kepada jamaah itu pure, tidak ada lagi yang bias, sehingga tidak ada yang akan menyalahkan satu pihak dalam penanganan ini. Karena Polda bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang mengatur kepolisian. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa sebagai warga Sulawesi Tengah tidak ada yang tidak tersinggung dengan isu ini. Ya. Bangsat. Pembacaan keputusan. Saya persilakan kepada anggota majelis Saudara Adman untuk membacakan. Tabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ratan dira pakokira pakam basuk. Kami sini nak kita anu nadi adli bunuh ada mengenai. Baik, rabaca kami putusan ngapa setelah mendengar tadi apa disampaikan oleh pengada atau pelapor, maka kami dari majelis mengambil kesimpulan dan makanya kami membaca keputusan itu. Putusan Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Palu demi keadilan berdasarkan hukum adat ngata kaili. Dewan Majelis pertama, Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Palu mengadili perkara telah menjatuhkan putusan dengan perkara salam bibi dan salah kana diajukan oleh pengada, yaitu Komisaris Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah diwakili oleh nama Arifin Sunusi Esa, jabatan Ketua Komisaris Wilayah Al-Khairat Sulawesi Tengah, alamat Palu, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut pengadu atau pelapor. Selanjutnya untuk tosalah atau yang dilaporkan, nama Fuad Peret, alamat Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut tosalah atau pelapor.
fakta-fakta perkara Salam Bibi Salakana. Pertama, bahwa Fuad Pleret telah menyampaikan dan menyebarluaskan ujaran kebencian, penghinaan dan fitnah terhadap guru tua melalui postingan kanal YouTube yang diucapkan secara verbal dengan menyebut kata monyet dan pengkhianat pada guru tua, bahwa guru tua diberi tanah oleh kolonial Belanda serta sikap mencurigai kurikulum sekolah Al-Hayat yang didirikan guru tua. Kedua, bahwa Fuad Pleret menampilkan sikap dan tindakan melalui argumentasi yang disampaikan yang menolak usulan gelar pahlawan guru tua tanpa didukung oleh adanya bukti-bukti dan fakta yang telah diuji secara ilmiah yang telah mendapat pengakuan luas dari masyarakat khususnya para ahli. Alasan: 1. Bahwa ucapan dan tindakan Fuad Pleret yang menyebut guru tua dengan kata monyet dan pengkhianat dalam tata hukum adat Ngata Kaili merupakan pelanggaran ketentuan adat Bayambaso dalam kategori Salam Bibi dan Salakana, serta hukum pidana pelanggaran adat Bayambaso dalam kategori Salam Bibi dan Salakana berkonsekuensi pada pelanggaran norma berupa netunai atau merendahkan derajat yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat. Baik, tabe kami metande Pakam-Baso. Kami lanjutkan beberapa putusan majelis. Lanjut. Poin 2, berdasarkan fakta, tindakan dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk Salam Bibi dan Salakana dalam bahasa adat. Dengan kategori Bayambaso, Salam Bibi, Salakana, maka Tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan Majelis Sidang Peradilan Adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan Salakana bahwa Tosala harus dipisahkan. Bahasa Kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa Kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi Salakana bahwa Tosala harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat, sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Kedudukan dan kewenangan majelis adat, Dewan Majelis Adat Wali Adat ini melaksanakan Libu Petanggaran Wada atau Sidang Peradilan Adat pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 bertempat di Banua Oge Kampung Lere. Dewan Majelis Wali Adat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara Salam Bibi Salakana mendapat legitimasi dari Tomoge Dewan Adat Kota Petenggota Palu. Selanjutnya akan memimpin pelaksanaan Libu Petanggaran Adat dengan pelaksana terdiri dari 1. Arena Jaya Rahmat Parampasi Sarjana Hukum, Master Hukum dan seterusnya sebagai ketua. Kemudian Dr. Anus Ardia selama 7 anggota, Atman SPT MSI sebagai anggota. Demikian tambahan dari saya. Bismillah. Tabe. Putusan 1. Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam Libu Petanggaran Wada sebagaimana diuraikan oleh Topangadu tentang norma-norma pelanggaran adat yang dilakukan oleh Fuad Pleret, maka Dewan Majelis Wali Adat mengabulkan permohonan pengaduan Topangadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi adat dengan menghukum Tosala Fuad Pleret, Tosalangivu dengan nopana Salam Bibi dan Salakana sesuai ketentuan adat Ngata Kaili berupa membayar givu denda adat 5 mba bengga pomava sampai tambolo
5 ekor kerbau besar pengganti leher. 2. 5 gayu gandisi 5 gayu gandisi posompu, 5 pies kain putih, kain kafan ya. Tatalu alima dula nu ada potande balengga dula tandu pompo. Jadi dula tandu pompo ini masalahnya kita. 4. Alima mata guma 5 bilah kelewang parang adat sambale. Aliman tonga tubuh bula 5 buah mangkok adat putih. Aono 5 tonga pingga bula tafakelo. Papitu 10 sasio real doi rapo sudaka diana alima 99 real rapo sudaka 496 2.306.905. B. Nakaputu Tambolo. C. Nibeko Tosala Dakur Intodea mengasingkan Tosala dari pergaulan masyarakat. Tabe anime timba pakasi timba animo suka pakasin juga. Kalau menimbang seimbangkan, kalau menakar setarakan. Berdasarkan pengakuan negara Republik Indonesia atas hukum adat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, Majelis Wali Adat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemimpin bangsa yang berkebudayaan agar melindungi dan memperkuat penerapan keputusan adat ini. Demikian Libu Potongara ini dilaksanakan. Palu 10 April 2025. Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota Ngata Palu Arena Jaya Rahmat Parampasi Ketua, Ardiansah Lamasi 7 anggota, Atman SPT MSI anggota. Tabe. Dengan selesainya bacaan putusan tadi, rangkaian sidang Majelis Adat Ngata Palu untuk menyelesaikan perkara keputusan ini akan disampaikan kepada Tosala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Potongara nu ada pada hari ini Kamis 10 April 2025 saya nyatakan selesai dan ditutup.